Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah sholat maghrib yang insyaallah malam ini karena Allah nikmat hidayah serta maghfirah insyaallah masih terlimpah kepada kita bersama dengan kita melangkahkan kaki dan menuju bait Allah ini, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan alam fana ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam ini bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal ibadah prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan kita sesuai dengan janji Allah. Kita adalah makhluknya yang disayang oleh Allah dalam bentuk kemuliaan di antara hamba-hamba yang lain. Untuk itu, mari tadabbur malam ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali pula tentang keberadaan kita yang Allah jadikan manusia. Kemudian Allah memberi hidayah kita untuk kemudian beragama Islam. Islam yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah yang setiap saat masjid ini selalu mengadakan kajian, baik kajian Al-Quran, baik kajian hadis, baik kajian HPT dan lain sebagainya. Tentu ketika kita diberi hidayah oleh Allah Islam, pertanyaan kita, Al-Quran yang berisi 6.236 ayat itu, Allah menempatkan di surat apa, ayat keberapa tentang Islam. Saya ingin berdialog dengan jemaah. Allah menempatkan di surat apa dan ayat keberapa tentang Islam. Maryam 31. Maryam 31. Maryam 31. Maryam 31. 256 baru masih fresh dalam ingatan dari muda kita ini. 3 hari di tempat oleh majelis Pagelayan. Saya hanya ingin bertanya bersama-sama di mana meletakkan Islam. Pak Farman Di ya. surat apa ya berapa? Kalau saya Pak Farman itu adalah lansia berisiko tinggi. Dalam undang-undang itu lansia itu kan peran lansia berisiko tinggi tua. Harus itu kita kan diberi hidayah Islam, masa nggak tahu apa Islam? Kalimatnya sudah diberitahu Pak Farman. Inna dina Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah itu hanya Islam.
Taib di mana? Gitu kan? Ali Imran ayat 19. Ya, ini ibu yang menjawab. Ustaz, Ali Imran 19. 19. Kata, jangan sampai salah mengatakan Al-Imran. Awas, hati-hati. Ali itu keluarga. Kalau Al itu adalah al-ma'rifah, sesuatu. Maka kalau Ali itu keluarga. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Itu ada pada ayat 19 surat Ali Imran. Ali Imran itu diturunkan di Madinah. Kemudian Allah mengatakan, kamu sudah Islam yang ada di sisi itu, maka kalau kamu mencari agama selain Islam, enggak terima itu. Allah bilang itu di mana? Saya dulu di tempat menjadi dai itu tahun 81. Yang nakal itu hanya orang Probolinggo, namanya Bapak Almarhum Haji Anwar Baibul. Tidak dari Jawa Timur, katanya kemarin dari Jawa Timur. Yang nakal dari mulai kemarin Jawa Timur. Iya, wilayah. Saya belum pernah dikatakan. Jangan Pak Anwar Baibul, putranya itu pernah di sini kemarin. Ada kegiatan dari orang. Kalaulah kalian mengambil selain agama Islam, tidak diterima, dan kamu termasuk orang yang merugi. Di mana? Bagaimana Pak? Masih jauh. Masih jauh. Ini Islam ya, Islam. Kita beragama Islam. Pak, Ibu, Al-Quran itu jangan hanya dibaca teks. Al-Quran itu tidak harus hanya dibaca tafsir. Al-Quran itu bukan hanya sekedar musyawarah, api-apian, gitu. Tetapi Al-Quran itu jadikan dialog untuk kita. Bagaimana jadi untuk dialog dengan kita itu? Kalau kita hidup ini punya keputusan dalam hidup, maka Al-Quran yang harus hadir. Bukan kemudian yang hadir undang-undang hukum positif dalam menentukan arah. Sebagai bangsa oke, tetapi arah dalam kehidupan Al-Quran yang biasa bicara. Jangan hanya Al-Quran dijadikan dekorasi. Tahu dekorasi? Ditulis surat Al-Baqarah 255, dipajang atau bukan itu saja Al-Quran, tetapi ajak untuk bicara Al-Quran. Seperti sekarang Islam di mana? Ia di sisi Allah hanya Islam. Kalau bukan Islam sudah diterima oleh Allah. Itu ada pada surat Ali Imran ayat 85. Fungsi kita taklim itu, mohon dimaafkan, fungsi taklim adalah itu, untuk kemudian kita dialog dengan Al-Quran itu. Ini Panglima NU yang hadir di Komplek Muhammadiyah. Selamat datang Bapak, semoga Bapak dapat perjalanan, bukan tetapi menjalankan ajaran yang dengan ikuti. Saya ulang, wa may yabtaghi ghairal
dia lupa. Terus apa maknanya kita tadi? Ayat berapa Ustaz Hendar? Ayat 85. 85. Ajak Yukian. Kalau kita sudah paham Islam itu di sisi Allah pada surat surah Ali Imran ayat 19 dan 85, tujuan Allah menyampaikan itu siapa yang memegang otoritas untuk kemudian menyebarkan Islam. Siapa pemegang otoritasnya itu? Siapa pemegang otoritas dari wahyu Allah itu siapa? Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad diberikan otoritas oleh Allah untuk memegang itu? Di mana? Untuk dari teman Nahdlatul Ulama nggak bisa menjawab, ini memang dialog Pak Kiai bersama teman-teman Muhammadiyah. Jadi jangan nanti dialog Pak Nol kok ngetes buatan. Ini tidak ngetes, biasa dialog dengan teman-teman. Di mana? Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wasbiya. Tidak apa-apa, salah nggak apa-apa. Dari muda salah itu. Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wasuqayaha. Coba jenengan buka surat Al-Fa, agar dicatat, jadi agar itu basic sebagai asabiyah dakwah untuk besok kita jawab. Kalau ditanya saya beragama Islam, mana tuntunannya Islam? Surat Al-Fa ada di Quran, itu surat Al-Fa ada. Ada. Kalau ada satu Quran. Gimana? Al-Fat 48. Al-Fat 48. Suratnya Al-Fa. Iya. Ayatnya 28. Ayatnya 28. Biasa dibaca Ustaz Mahmud ya Ustaz. Salah Rasul. Arsala Rasul. Izin pakai saya hanya saja. Mohon maaf. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Itu yang Allah sampaikan, ini otoritasnya yang diberikan kepada Rasulullah. Kemudian bawahnya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar, Nabi Muhammad beserta pengikutnya dia bijaksana, keras terhadap orang yang ingkar. Ruhama bainahum, tetapi dia kasih sayang kepada sesamanya. Ini adalah sosial fact, fakta sosial yang harus kita jalankan, tetapi tidak dijalankan ayat ini. Mohon maaf, Kiai, mohon maaf. Menurut beliau ya, ajaran beliau, ketika ada keluarga meninggal dunia, beliau mengikuti imam-imamnya. Menurut beliau, dia mengirimkan bacaan-bacaan Al-Qur'annya untuk si mati, yang kemudian dibiasakan oleh beliau dan program beliau namanya tahlilan. Apakah beliau itu benar di hadapan Allah? Tidak. Kita tidak boleh, karena dia beriman kepada Allah, beliau Islam, jangan kemudian beliau dicaci maki. Mohon maaf ya,
Sebaliknya juga, teman-teman NU nggak boleh menjadi mati Muhammadiyah karena Muhammadiyah syirik. Ustaz Muhammad, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah baca basmalah itu. Cuman syirik itu kasar-kasar. Tahu kasar-kasar? Bahasanya syirik itu tidak sembunyi-sembunyi di dalam telinga saja. Makanya kalau syirik itu kasar-kasar. Sembunyi-sembunyi. Izin, mohon dimaafkan. Saya cuma hanya biar kita betul-betul Qurani yang betul-betul kita jalankan bersama. Lah, tugas yang dibebankan oleh Allah kepada Rasulullah itu hanya rahmatan lil alamin, kasih sayang yang besar untuk semesta alam, tidak hanya untuk manusia, kepada semesta alam. Salah satu contoh itu, rahmat itu, ketika kemarin kita menyembelih kurban, enggak boleh geli-geli begini, Pak. Enggak boleh dagingnya itu nampak ke binatang itu. Enggak boleh yang menyembelih harus takokan, harus dia bersih, harum, tidak nampak ininya. Enggak boleh kurban itu diinjak, enggak boleh. Itu rahmatan lil alamin. Ini kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia. Saya karena beliau pengurus MUI juga, saya selalu sebagai penasihat MUI, kumpulkan orang-orang Islam di Probolinggo itu yang beraneka ragam macam organisasi, dialogkan Al-Quran itu. Kalau berbeda ya urusan berbeda. Jangan kemudian dianggapnya perbedaan itu ada sebuah martabat. Karena yang kita baca teksnya Al-Quran, tetapi maknanya bukan Al-Quran. Ingat, makna yang kita baca dalam Al-Quran itu tafsir. Ingat, bukan teks yang kemudian Rasul terjemahkan, tetapi itu tafsir yang kita baca. Tinggal tafsirnya siapa? Tafsir Al-Barawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Hamka. Apakah tafsirnya sama itu bapaknya Najwa? Uresima? Terserah mereka memiliki tafsir mana. Tetapi Muhammadiyah memiliki tafsir yang ijtihadnya jama'i, tidak satu orang, tetapi berpuluh-puluh orang berkumpul, namanya majelis tarjih. Majelis orang yang duduk untuk mencari yang terbaik daripada tafsir-tafsir itu. Itu yang kemudian dikenal dengan Kitabul Hafithi. Paham Kitabul Hafithi? Kitab himpunan putusan tarjih yang diajarkan oleh Pak Mas Budi. Lah, Pak, saya sampaikan basic ini karena banyak sengketa di Probolinggo ini. Semoga beliau pengurus MUI. Saya kemarin didatangi ketika ceramah di Takwa ada yang datang. Ketika saya ceramah di Al-Hidayah ada yang datang. Ketika saya ceramah di Al-Hikmah ada yang datang. Ada kebetulan pengurus MUI di sini datang. Saya khawatir. Semoga benar, saya usulkan. Semoga beliau apakah betul kajian Muhammadiyah itu menjelek-jelekkan orang? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Dan ditekankan adalah ilhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama. Dan yang terpenting saya tanyakan dulu, tugas Rasulullah itu apa? Tugas Rasulullah itu apa? Dan di mana? Kalau yang sepuh nggak jawab nggak apa-apa. Saya punya jawab yang masih fresh 3 hari. Ini Pak Ketua kan fresh. Akhirat kan nggak ikut. Enggak ikut sendirian. Ya Pak, di mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu sa'adatul kubra.
kebahagiaan kasih sayang Allah yang sangat besar. Di mana? Di surat apa? Ayat keberapa? Anak SMA yang bisa mengatakan mendapatkan itu sebanyak 100 ayat tanpa tes lulus di kedokteran. Tanpa tes, bayangkan. Silakan yang punya putra hafalkan itu di tempat mana, ditanyakan fisiknya itu mesti lulus di fakultas kedokteran, tapi di Yogyakarta, di Sidoarjo dulu. Di surat apa? Ayat berapa? Surat Al-Anbiya. Bawa bisa. Ayatnya 107, Ustaz. Ayatnya 107. Ini basic dasar sekali. Kemudian Allah mewarning kita. Katanya Allah begini, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Aku utus Muhammad ini untuk seluruh manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi banyak manusia tidak tahu tugas Nabi Muhammad di mana. Masa Nabi-nya tidak tahu di Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu tempat dialog kita. Jangan cuma hanya kita baca Undang-Undang 174. Jangan hanya baca kita bersikukuh dengan KUHP yang baru. Jangan kemudian kita sengketa dengan masalah nikel, masalah tambang. Tapi tugas tersebut apa? Surat Al-Anbiya. Surat apa kira-kira? Surat As-Sabat kira-kira. Surat As-Sabat ayat 20 berapa? 28 atau 9? 28. 28. Besok ketika kajian basic itu ditulis Ali Imran 19 plus 85. Tugas Rasul untuk mengalahkan agama yang lain ada pada surat Al-Anfal ayat 8. Tugas utama Rasul Al-Anbiya 110. Surat As-Sabat 28. Kan kita enak menghafalkannya, tapi apalagi dengan imam baca Allah Akbar, baca 5 ayat saja, tutup dengan itu enak. Mustamil yang di belakangnya indah mendengarkannya. Bapak Ibu, wahyu yang pertama kali turun itu, wahyu yang pertama kali turun itu bukan perintah mendirikan salat. Perintah wahyu yang pertama dari Allah kepada Rasulullah di Gua Hira itu bukan perintah untuk mendirikan salat, bukan masalah hukum, bukan masalah keimanan. Tolong ingat, wahyu pertama kali turun bukan perintah untuk menegakkan salat, bukan masalah hukum, bukan masalah keimanan, tapi satu kata yang cukup sederhana dan mampu menggetarkan peradaban manusia sepanjang zaman sampai besok kiamat. Kata yang sederhana itu adalah Iqra, baca. Bukan menegakkan salat, bukan hukum, bukan keimanan, tapi menggelar seluruh dunia sampai besok. Peradaban itu dikuasai oleh umat Islam yang berdialog dengan firman Allah itu, yaitu Iqra, baca. Lagi baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesan dari Allah ini sangat filosofis. Ingat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pesan dari Allah ini sangat filosofis. Bukan ibadah, bukan itu bukan hukum, bukan yang disebut
juga kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Islam itu tidak memulai peradabannya dari kepatuhan buta. Ingat, Islam itu tidak memulai peradabannya dengan kepatuhan buta seperti agama-agama yang lain. Bapak kalau membaca tentang masalah tentang pemisahan agama dengan negara, itu kan oleh gereja. Islam tidak pernah memisahkan itu. Islam tidak memulai peradabannya itu dengan kepatuhan buta, tetapi Islam memulai peradabannya itu dengan mengajarkan pola berpikir yang baik. Maka ikrar, baca. Baca yang dimaksud oleh Allah itu bukan sekedar membaca teks, tetapi membaca diri kita. Kayak apa Allah ciptakan. Kalau kita mendialog pada surat Al-Insan, dialogkan siapa diri. Bukan hanya membaca diri, tetapi membaca realita. Ada kontrak sosial yang dijadikan oleh kita ini bukan agama yang hadir, tetapi yang hadir di hadapan kita itu adalah lebih tinggi kata mereka daripada Al-Islam ini. Apa? Legal formal. Nanti kita lanjut pada term-term yang membuat kita kecewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena peradaban ini dimulai dari berpikir, maka teks itu dibacanya harus tentang diri, tentang realita, tentang zaman dan lain sebagainya. Baca bagaimana pembunuhan pertama terjadi, bagaimana terjadinya kelahirannya Isa dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita hanya berandai-andai kemudian dengan menjelekkan orang lain. Saya contoh begini. Belum saya tidak pegang. Kalau saya memberi, saya punya uang 100.000, saya berikan di jenengan, Ustaz. Jenengan bahagia. Sungguh, ya. Saya beri 100.000 bahagia. Tetapi ketika saya mengeluarkan uang 500.000 ini, saya berikan pada beliau. Kira-kira perasaan jenengan gimana? Sedih. Hah? Sedih. Iya. Padahal jenengan awalnya bahagia ketika saya beri 100. Tetapi ketika Bapak bisa beri 500, jenengan hilang bahagianya kan? Iya. Karena orang yang selalu memperhatikan orang lain, maka kebahagiaan dirinya hilang. Ya kan? Padahal diberi 100 saja sudah bahagia. Andai kata saya beri 500 beliau, saya tidak bilang ke jenengan tetap bahagia. Ya, tetapi saya beritahu, Pak, ini 500.000 untuk jenengan. Jangan hidup loh, Pak, berasa di apa sih? Ya kan? Karena selalu memperhatikan orang. Maka kalaulah orang selalu memperhatikan orang, maka itu namanya kebohongan dari kebahagiaan. Kebahagiaan kita sudah hilang, Pak. Karena fokus dengan orang lain, tidak fokus dengan diri kita. Maka Allah mengingatkan asal usul kita. Ya, mengingatkan Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu Allah mengingatkan asal usul kita. Kita tercipta dari hal yang lemah dan melekat. Maka jangan ketika orang dapat 500 hilang kebahagiaan kita. Harusnya alhamdulillah ya Allah, saya dapat rezeki darimu ya Allah lewat pemerasan 100.000. Ya Allah, temanku diberi 500 ya Allah. Terima kasih ya Allah, semoga saya dapat yang sama kelak dari yang lain. Harus begitu. Jangan kemudian bilang rasa syukurnya karena melihat beliau dapat 500.
insana min alam, yang melekat dan kemudian manusia itu bukan makhluk yang tertindak tetapi makhluk berkembang. Manusia itu makhluk berkembang, dan ingat manusia itu subjek, manusia itu subjek dari kemuliaan, bukan objek dari kepatuhan yang harus ditekan. Manusia itu adalah subjek daripada kemuliaan. Ingat, jangan selalu kita iri dengan pemberian Allah kepada sahabat yang lain. Berterima kasihlah kita sudah diberi oleh Allah dengan apa yang kita miliki. Itulah yang dikenal dengan nama tawakal. Tawakal itu artinya pasrah diri kepada Allah. Tawakal itu bersandar kehidupan kita kepada Allah. Tetapi jangan tinggalkan sandar kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, meninggalkan ikhtiar. Jadi bersandar kepada Allah, kemudian kita pasrah kepada Allah, kita berikhtiar dalam hidup ini. Rasul menyatakan, tamat pun kamu baru kau tawakal. Kunci sepeda motormu, bawa kuncinya, baru kau tawakal. Jangan sepeda motornya biarkan pakai kunci, bapak sholat hilang, Pak, hilang. Kunci aja hilang, harus dibawa dua. Ya, ini tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Al-Mustafi. Gimana ini? Ayo, ada Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2. Baik. Tawakal, bukan takwa, bukan takwa. Kalau itu mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. It's okay. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya, itu Bapak Ibu yang begini. Ayat ketiganya. Izin Kiai ini karena tadi kita baru di Permak 3 hari yang lalu. Dulu saya. Ya. Dulu saya. Ya. Itulah sebagai sahih, itu sebagai sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang saya sampaikan. Isya kurang berapa menit? Kurang tahu. Pak Arwin, misalnya kurang berapa menit? Kurang 5 menit. 5 menit ya. Saya ambil singkat saja dulu. Tadi ayat yang dibacakan Pak Mas Hodi, surat yang kedua, surat apa? Al-Maun. 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 Itu surat keberapa? Pak Hodi tadi, Pak Mas Hodi, Kiai kita berhati. Ayo, Al-Maun. Iya. Kiai pencetus Muhammadiyah selama 6 bulan tidak menaikkan santri-santrinya, hanya sekedar membaca Al-Maun. Kiai sudah apa Kiai? Ya, sudah kamu praktekkan Al-Maun. Belum Kiai, ya sudah membaca lagi sampai praktek. Mungkin Pak Parman ada di kita Al-Maun surat berapa? 107. Ya. 107. 107. Tuh kakaknya jawab. Itu 107. Tetapi dalam mushaf Utsmani, dalam kodifikasi hukum Al-Quran itu 107. Tetapi menurut tata urutan Al-Alaq itu nomor 1 kan tadi itu. Sementara dalam mushaf itu Al-Fatihah. Semua makna, ya kan?
Al-Ma'un dalam mushaf kodifikasi itu 107, tapi dalam tata urutannya itu nomor 17. Jangan lupa ya. Iya. Jangan lupa saya tanya ulang ya. Apa agar hati ada resonansi ketika jenengan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi itu. Nah, Pak Kodi membacakan itu Al-Ma'un itu berasal dari kata amun. Al-Ma'un itu adalah pertolongan atau itu adalah hal yang sederhana tapi penuh dengan makna. Al-Ma'un. Konsep al-Ma'un itu sederhana tetapi menukik kepada kita. Ar-Ra'aita gak gelap motomu, rasanya begitu kalau bahasa kita. Ar-Ra'aita gak gelap motomu. Ro'ah itu melihat dengan mata telanjang. Alladzi ar-ra'aita alladzi Yukadzibu Ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin. ar-ra'aita alladzi yukadzibu biddin. Yang kedua, orang yang dusta terhadap agama. Ya, nggak kelak kamu merasa kata Allah, nggak lewat perantara. Muhammad katakan kan itu langsung ar-ra'aita. Nggak kelak kamu orang yang dusta terhadap agama. Apa yang pertama? Padahal lagi yaitu yakin. Orang yang tinggi terhadap agama, dia tidak memberikan sebuah penghormatan, tidak memberdayakan anak yatim, walaupun Kementerian Agama memberikan arti adalah menghardik. Hardik itu kan, kan gitu, tapi berdayakan anak yatim. Kalau kita tidak memberdayakan anak yatim, dusta terhadap Islam ini. Padahal jika lagi untuk meyakini, keduanya, Wala yahuddu ala ta'am. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyuruh orang untuk ta'am, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kalau kita dalam kesempatan yang bahagia, kemudian kita tasyakuran di rumah, kemudian yang diangkat Pak RT pahanya ayam, Pak RW yang diangkat dada ayam, tetapi bukan pencarian kita hanya diberi surinya. Adil? Adil? Enggak adil. Harusnya yang diberi pahala itu orang yang miskin. Dan jangan sampai ada kemudian orang yang datang ke rumah kita, kemudian dia datang berbalik begini, tidak mendengar. Kita kadang-kala berpikir jauh memberikan bantuan kepada orang lain, tetapi akrab kita, orang yang dekat dengan kita, tidak diperhatikan untuk ekonominya. Kadang-kala kalau kita mau jadi DPR, Pak, kalau jepret saya nih, kasih sebanyak orang lain, tetapi sahabat-sahabat kita yang dekat, pernahkah kemudian kita yang lebih rezeki diberikan Allah bertanya, Pak, sudahkah cukup jenengan menyempurnakan putranya? Pak, sudahkah cukup jenengan untuk memberikan putranya? Enggak kan? Enggak pernah kita bicara ekonomi sahabat kita. Ketika ada sahabat kita yang pakai sepeda motor kayak pernah kita bertanya, Pak, sepeda ini milik jenengan apa? Enggak tempuh kredit. Saya orang pertama kali yang marah kepada rasis ketika rasis mampu memberikan keluar kota, sementara orang-orang kota tidak terlayani. Saya katakan rasis boleh kalau anak-anak kita kemudian dia terbengkalai pendidikannya, terbengkalai dari kehidupannya. Ingat, Aziz itu lembaga amil zakat
dan sedekah. Beda dengan basnas. Basnas itu badan amil zakat saja. Objeknya atau bangunan pun, sementara lazis objeknya banyak. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Maka kalau lazis hanya berbicara kepada orang merasa, oh kita kirim ke Jepang sekian, sementara bulan lebih dari kota terpuruk, anaknya nggak sekolah, anaknya nggak kuliah. Maka saya katakan, siapapun orangnya, selama dia melaksanakan sholat, selama dia beribadah kepada Allah dengan benar, dan dia dalam keadaan tidak mampu bayar SPP, kuliah dia. Ada tak kira-kira kampus yang bisa menjual S2 hanya 6 juta? Enggak ada Pak sedunia. Yang masuk S2 silakan 6 juta saja. Enggak ada Pak 6 juta. Karena dosennya yang dari Muhammadiyah tidak dibayar. Dan mereka itu tidak dibayar. Asal orang itu betul-betul tidak punya kemampuan bayar. Tetapi jangan kemudian dia mampu bayar, dia punya mobil 3, kemudian minta keterangan ketua cabang miskin. Ada itu, ada. Datang ke rumah Pak Nur, kakaknya di MI, adiknya di MI, adiknya lagi di MI, yang nomor 4 minta ke MI Pak Nur. Iya, saya harus bayar 4.500.000. Bagaimana kalau minta diskon? Oh, saya sudah bukan PDN. Yang berhak memberikan diskon itu adalah rekom dari minimal cabang. Cabang memberitahukan bahwa dengan Muhammadiyah dan dalam posisi miskin mesti dikorting, minim separuh. Ternyata yang datang pakai mobil Pak, pakai mobil. Aneh nggak kira-kira? Saya telepon Pak, ada yang minta rekor, ini anaknya yang dapat yang mampu bayar, tapi dia punya mobil, terserah kamu diskon apa enggak, ini diberi, dia tahu, saya tahu dengan Allah, saya tanya lah, bahwa itu musnah. Yang ketiga pakai Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Kemudian alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai terhadap salatnya karena salatnya riya. Makna riya? Riya itu adalah syirkus shaghir, adalah syirik kecil. Riya itu popularitas diri. Jadi sholat hanya ingin disanjung oleh ahlinya, hanya sholat ingin disanjung oleh sahabatnya. Ingat, sholat itu tempat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan murni karena kepatuhan kepada Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Riya. Alladzina hum yura'una wa yamna'una dan tidak memberi pertolongan sedikit. Pak Kodim cukup indah tadi membacakan yang kedua, dan kita sempat berpikir apakah saya sudah menjalankan 5 konsep ini. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya, berikan rezeki yang banyak dan berlimpah agar saya halal, agar saya tidak minta kepada saya Engkau ya Allah, agar saya bisa untuk merefleksikan apa yang Engkau sampaikan dan dibacakan oleh imam salat saya. Saya kalau ada imam yang kemudian jadilah imam yang mudah kemudian dipahami oleh makmumnya, kemudian kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita tadabburi pada malam ini, mohon maaf dengan nanti tempat ini saya atas nama teman-teman Muhammadiyah, ketua takmir, ketua PKM,
Semoga jenengan dapat menjadi kemudian bergabung dengan kami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi